Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi ya membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai kualifikasi Piala Dunia. Nah, kemarin kita sudah melihat ya bahwa sebenarnya Indonesia ini akan berlaga ya di stadion JIS atau GBK, dan akhirnya ini menurut rilis FIFA ya, Indonesia akan berlaga di stadion GBK. Ya, lagi-lagi ini memang menjadi kabar gembira menurut saya, karena memang kita akan melihat bagaimana timnas beraksi ya, tepatnya di tanggal 21 Maret nanti atau bulan 3. Nah, tetapi yang ingin saya bahas di sini adalah bagaimana persiapan timnas itu sendiri, karena memang saat ini timnas Indonesia sedang membutuhkan beberapa amunisi baru ya untuk di kualifikasi Piala Dunia. Pertama ya, ini di sosok striker. Kita sudah berharap ya bahwasanya Ragnar Oratmangun ini akan segera selesai, tetapi dengan kabar yang mengatakan bahwa DPR ini reses ya sampai di bulan 3, ini memang sedikit membuat kita pesimis mengenai hal itu. Apakah prosesnya akan selesai di tanggal 21? Karena menurut saya kalau tanggal 21 itu sangat mepet sekali, teman-teman. Iya, kalau resesnya itu hingga awal bulan ya. Kalau awal bulan itu juga harus ada kepekaan juga dengan masa transisi ini. Siapa yang akan terpilih ya menjadi presiden kita ke depan? Apakah setelah keputusan DPR kemudian disetujui, kemudian tanda tangan presiden itu akan cepat? Itu juga kita tidak tahu, karena ini benar-benar masa transisi. Kemudian selanjutnya, apakah di tanggal atau sebelum 21 itu akan disumpah? Tentu juga belum ada jaminan hal itu. Maka dari itu, pertandingan leg pertama yang akan dimainkan di GBK, menurut saya ini juga kita belum tentu diperkuat oleh Ragnar Oratmangun. Saya sangat yakin sekali Sintayong tetap mengandalkan beberapa pemain yang ada, karena memang ada pertimbangan-pertimbangan dan juga alasan yang memang di luar perencanaan PSSI dan juga Sintayong. Nah, oke, ini untuk masalah striker ya. Kemudian untuk lini tengah, tentu kalau kita melihat kemarin ya, bahwa sebenarnya timnas Indonesia itu sudah bagus di lini tengah, seperti hidupnya sosok Ivar dan juga Marcelino. Tetapi ya, kita sebenarnya juga membutuhkan sosok Tom Haye agar nantinya Justin Hubner itu bisa fokus di back ya, kemudian gelandang bertahan bisa diisi oleh Ivar ya, sedangkan Marcelino itu bisa ditempatkan di sisi kiri ya. Dan di situ menurut saya akan sangat luar biasa, karena gelandang bertahan kita sudah ada satu sosok ya, ini J. Idas ya. J. Idas juga saya sangat yakin sekali ini akan menjadi pertandingan debutnya ya, bersama timnas Indonesia. J. Idas ini menjadi harapan besar, karena seperti ini, dua laga melawan Vietnam ya, tanggal 21 dan tanggal 26 di Stadion Maidin, ini akan menentukan bagaimana peringkat kita ya di grup klasmen ya. Kalau misal kita di laga ini satu kalah saja, kita masih tetap berada di posisi 2, 3 atau 4 di dasar klasmen grup D ini. Tetapi kalau misal kita bisa menang 2 leg ini ya, leg pertama di GBK kita menang melawan Vietnam, leg kedua tanggal 26 kita menang ya, kita bisa merengsek ke urutan 2 karena kita mendapatkan poin 6 ya. Sedangkan kita belum bisa menggeser Irak. Bisa kita menggeser Irak, syaratnya ketika Irak nanti melawan ya Filipina gitu kalah, dan kita bisa mengalahkannya ketika nanti di Gelora Bung Karno. Tetapi harapan besar saya seperti ini, melihat dari kabar terbaru ya, stadion JIS ini bisa dipakai setelah pemilu, itu dikatakan oleh Menpora, itu bisa dipakai oleh Persija Jakarta. Jadi ya, siapa yang tidak mau ya melihat bagaimana timnas itu bermain di JIS? Apalagi JIS juga levelnya sudah sangat bagus ya, standarisasinya juga sangat bagus. Hanya saja ada beberapa kekurangan, menurut saya itu bisa dilengkapi dan dibenahi sebelum kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi ketika melawan Irak, menurut saya ya lebih baiknya yaitu di JIS, karena dari segi kapasitasnya ya, kemudian bagaimana angle dari kita menonton pun juga sepertinya lebih bertaraf internasional JIS. Dan ya, semoga saja ini terjadi ya, karena memang ya harapan kita cuman satu, yaitu bagaimana melihat timnas kita bisa lolos di ronde selanjutnya. Karena
saat ini Vietnam sedang transisi, betul-betul terlihat sekali penurunan performa dari skuad Vietnam ini. Semenjak dilatih oleh Philippe Trousseur, Vietnam tidak terlalu menunjukkan superiornya. Nah, ini sangat beda sekali, dan artinya kita sangat bersyukur kita saat ini sangat diperhitungkan di Asia ya. Apalagi kita juga sudah 2 kali bertemu Irak. Artinya besok itu harus ada ajang pembalasan. Walaupun ya sangat disayangkan ya sosok Ragnar, kemudian sosok Tom Haye itu tidak bisa membela timnas Indonesia. Ya semoga saja lah ini Jaidas dan juga Nathan ini bisa bergabung. Dan untuk masalah Nathan, banyak yang bertanya kemarin, Bang, bagaimana sosok Nathan ini, apakah bisa menjadi bagian timnas Indonesia? Nah, jawabannya itu sebenarnya tergantung bagaimana klubnya. Kalau si Nathan jelas dia mau untuk segera datang ke Indonesia untuk mengambil sumpah WNI, karena ini adalah panggung internasional juga. Untuk menaikkan market value si pemain, tentu dia harus menjadi bagian di sebuah negara ya, yang memang menjadi bagian internasional. Nah, yaitu salah satunya adalah masuk timnas. Dan sosok Nathan ya menurut saya ini hanya tinggal menunggu waktu, dan saya sangat yakin untuk proses Nathan Chow Aon ini di bulan akhir bulan ini atau awal bulan 3 itu pasti ke sini. Saya sangat yakin sekali, apapun yang menjadi kebutuhan pelatih di klub, saya sangat yakin PSSI yang melalui Bapak Erick Thohir ini akan melobi klub agar bisa melepas, entah itu memberikan sebuah subsidi kepada klub karena Nathan dipinjam dulu untuk mengambil sumpah ke Indonesia, atau seperti apa. Yang jelas semoga saja ini segera terrealisasi. Nah, kemudian untuk sosok Maarten Paes. Nah, Maarten Paes ini banyak yang kemarin bilang, Bang, apakah dia juga akan diserempakkan oleh prosesnya dengan sosok Ragnar dan juga Tom Haye? Jawabannya tidak. Mengapa saya jawabannya tidak? Karena memang statement dari Bapak Arya Sinulinga kemarin mengatakan bahwa yang serempak itu hanya 2 orang itu, sementara Maarten Paes ya itu menyusul. Ya wajar saja kalau misalnya Maarten Paes ini menyusul, karena memang dirinya datangnya juga terakhir, dan juga kemarin waktu dia datang kelang dari seminggu baru diproses pengkajian oleh pemerintah apakah dia akan disetujui untuk masuk di tahap selanjutnya atau tidak, dan semuanya sudah bekerja ya, menurut saya sudah maksimal. Tetapi memang ya ini lagi-lagi masalah jadwal saja. Untuk ke depan semoga saja ini ada jadwal yang mengatur ya. Ada jadwal yang mengatur, kemudian ada juga ya poin-poin penting yang harus dipahami oleh pemerintah khususnya, karena kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti ini seharusnya ada aturan tambahan. Aturan tambahan itu yang seharusnya bisa digunakan. Jadi misal ya mungkin rapat online atau rapat terbatas atau rapat tertutup mengenai pemain keturunan, ya menurut saya tidak masalah ya, karena ini juga demi bangsa gitu kan. Jadi semoga saja setelah adanya beberapa riset ini ya untuk ke depan, semoga saja aturan-aturan itu seperti aturan-aturan kepindahan kewarganegaraan itu ada aturan spesial atau aturan tambahan yang mengatur mengenai ya bagaimana percepatan dari pemain-pemain keturunan ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari timnas Indonesia kali ini? Apakah kalian yakin nantinya melawan Vietnam ya 2 leg ya kita mampu memenangkan semua laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.